Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-14. Kita baca ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya itu melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu Yesus dan Petrus naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang hidup memuliakan Tuhan senantiasa dalam hidup ini, maka satu hal yang penting yang tidak boleh luput ada dalam hidup kita adalah kita harus tetap memelihara iman kita. Dalam pembacaan kita dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 ini jelas di sana memberikan pelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita menjadi orang yang tetap memuliakan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap tidak bersungut-sungut, tetap mengucap syukur, tetap bisa menang dalam setiap situasi adalah adanya iman yang terpelihara di dalam kehidupan kita. Para murid diceritakan di situ, mereka mengalami suatu persoalan, mereka mengalami gelombang laut, mereka mengalami badai, dan tentu badai dan gelombang yang mereka alami membuat mereka ciut, membuat mereka takut. Tetapi kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah absen dari kehidupan kita. Ia senantiasa hadir, ia senantiasa ada. Ia memantau seluruh kehidupan kita dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup ini tentunya tanpa sepengetahuan dan kendali Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita tidak selalu berjalan mulus. Kita tidak mungkin hidup di dunia ini tanpa adanya masalah. Bisa jadi di awal perjalanan kita semua terasa baik, tidak ada persoalan. Tetapi ketahuilah, itu baru awal perjalanan kita. Mungkin semuanya kelihatan indah. Tetapi yang pasti adalah suatu saat pasti akan diperhadapkan dengan situasi, tantangan dan pergumulan. Dan disitulah pentingnya kita memiliki iman yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-24 tadi, para murid setelah beberapa mil mereka menyeberang baru mengalami badai. Sebelum itu mereka melihat mujizat. Tuhan bekerja melakukan mujizat. Tetapi ternyata itu bukan jaminan seseorang merasa sudah tidak punya persoalan di depan kita.
Karena itu saya mau berkata seperti ini. Jangan mendasarkan iman kita pada pengalaman orang lain. Tapi dasarkanlah iman kita pada integritas firman. Mungkin kita bisa menyaksikan ya atau mendengar kesaksian-kesaksian orang yang spektakuler. Wah hebat, amin, puji Tuhan. Tapi itu pengalaman orang lain. Dan kita tidak boleh mendasarkan apa yang orang alami itu menjadi pegangan kita. Kalau kita mendasarkan pengalaman atau mendasarkan iman kita pada pengalaman orang, suatu saat orang itu jatuh, suatu saat orang itu mengalami kesulitan, kita bisa protes. Karena itu yang harus menjadi landasan atau fondasi dari iman kita adalah kebenaran firman Allah yang tidak mungkin salah. Makanya Alkitab berkata iman itu timbul karena pendengaran firman. Iman itu tidak didasarkan pada pengalaman orang-orang di sekitar kita. Para murid, mereka baru saja mengalami pengalaman Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi toh mereka masih mengalami ketakutan. Artinya satu-satunya yang membuat kita betul-betul merasa yakin, merasa kuat, merasa tidak tergoyahkan keyakinan kita, iman kita hanyalah kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau dan saya boleh dalam hidup ini diizinkan Tuhan mengalami berbagai kesulitan, mengalami berbagai tantangan. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus memelihara iman kita di tengah-tengah badai. Kita harus memastikan bahwa kita tidak kehilangan iman kita. Jika Tuhan yang memerintahkan dan memberikan kepercayaan kepada kita, maka saya percaya Dia pasti akan memberikan kita jalan keluar. Dia pasti akan menyertai kita. Dia pasti tidak akan meninggalkan kita sendirian. Walau kita kadang-kadang merasa sendiri berjalan di dalam kesulitan kita, menghadapi dengan sendirian. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan kita seperti murid-murid yang diperintahkan Yesus untuk menyeberang lebih dahulu, maka saya percaya kuasa Tuhan sanggup menjangkau dan menolong mereka sekalipun perahu mereka mungkin hampir tenggelam. Tetapi itu tidak akan terjadi karena tepat dengan waktunya Tuhan, Dia akan menunjukkan pertolongannya. Yang diperlukan adalah kesabaran kita, kesetiaan kita untuk tetap berpegang teguh pada firman Allah. Tuhan Yesus yang memerintahkan mereka untuk pergi. Apakah Tuhan tahu bahwa mereka mengalami badai? Tuhan tahu, Dia Allah yang Maha Tahu. Kalau Tuhan yang mengizinkan kita menjalani hari-hari hidup kita, dan kita juga yakin bahwa nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan, yang sekarang kita miliki itu pun adalah pemberian Tuhan. Itu ada anugerah Tuhan. Tuhan yang mengizinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kita dalam setiap kesulitan-kesulitan kita. Dan Dia tahu juga bahwa kita akan menghadapi setiap situasi itu. Bapak Ibu Saudara, seberat apapun badai, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, marilah kita belajar dari kisah yang dialami oleh para murid. Betapa iman itu sangat menentukan apakah kita tetap menjadi orang yang mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan, atau kita orang yang mengalami kekalahan, mengalami keputusasaan, atau kita menjadi orang yang pada akhirnya tidak mampu bersyukur kepada Tuhan dalam setiap situasi itu.
Nah, dalam ayat-ayat ini kita mendapati beberapa pelajaran penting, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, saudara, kalau kita membaca, mengapa iman begitu penting di tengah-tengah badai? Pertama di situ, dengan iman kita tidak hidup dikuasai kecemasan, dikuasai ketakutan, dikuasai kebimbangan. Dan ini yang dialami oleh para murid. Mereka mengalami ketakutan malam hari itu di tengah-tengah kegelapan. Belum lagi ada badai, belum lagi gelombang yang begitu tinggi, angin sakal dikatakan di sana. Dan tiba-tiba ada satu sosok mudah bagi kita untuk putus asa di tengah-tengah situasi seperti itu. Kalau kita tidak punya iman. Dan yang Tuhan mau adalah agar kita benar-benar menjadi orang Kristen yang tidak bimbang di dalam situasi apapun, dalam kesulitan apapun dalam hidup ini. Dan Tuhan memberikan modalnya bagi kita, yaitu iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak alasan bagi kita untuk hidup dalam ketakutan. Kalau kita melihat situasi, kalau kita melihat keadaan, itu membuat kita cemas akan masa depan. Itu membuat kita mengalami ketakutan, membuat kita sulit untuk melangkah maju. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan yang mempercayakan hidup ini adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita melalui jalan-jalan yang sulit yang melampaui kekuatan kita. Maka kita dengan yakin menjalani dan menerima setiap situasi itu sebagai bagian dari pembelajaran dan latihan kerohanian kita. Agar kita semakin hari semakin kuat, semakin dewasa, semakin kokoh dan tidak tergoyahkan dalam hidup ini. Terutama dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan seberapa banyak kita hidup dalam kesulitan dan tantangan. Tetapi yang menjadi nilai dan kualitas kehidupan kita adalah seberapa kuat kita melalui semua kesulitan-kesulitan itu dengan mengandalkan iman. Nah, yang berikut yang saya lihat di situ, mengapa iman ini penting dipelihara walau di tengah-tengah badai. Karena dengan imanlah kita bisa melihat dan mengenal Allah. Karena dengan imanlah kita dapat mengalami Tuhan. Karena dengan imanlah kita bisa memandang segala sesuatu dengan cara pandang ilahi. Bayangkan, di dalam pergumulan, dalam gelombang, dalam kesulitan itu, mereka sudah tidak bisa mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan. Para murid sudah tidak kenal lagi itu siapa yang datang, yang menghampiri kita. Bahkan mereka mengatakan itu hantu. Tuhan yang menjadi sumber penolong dikatakan hantu. Karena begitu mereka dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Padahal seharusnya kita harus belajar dalam kesulitan-kesulitan itu. Apakah kita mampu melihat Tuhan ada di sana? Apakah kita mampu mengalami Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi seperti itu? Jadi kita tidak hanya bisa berjumpa dengan Tuhan, kita tidak hanya bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam situasi yang tenang, dalam situasi yang nyaman, dalam situasi yang serba baik semua. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman orang-orang yang sudah diambang kekelaman, sudah diambang kehancuran,
dan mereka bisa melihat betapa Tuhan dekat dengan kita dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, satu-satunya yang harus kita lakukan adalah mengubah pola pikir kita, mengubah persepsi kita. Kehadiran Tuhan tentu tidak bisa dibatasi oleh situasi apa saja. Dalam setiap musim, dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan baik dan suka, kita harus meyakini Tuhan itu Tuhan yang maha hadir, Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita setiap saat, dan kita percaya bahwa kalaupun aku ada dalam lembah seperti ini, aku percaya Tuhan ada bersama dengan. Itu yang diungkapkan oleh Raja Daud. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dalam lembah kekelaman Tuhan tetap menyertai kita. Itu janjinya. Kita harus menikmati janji kehadiran itu. Jangan sampai ketika kita ada dalam lembah kekelaman kita sudah lupakan janji itu. Dan kita tidak lagi melihat Tuhan, merasakan Tuhan, mengalami Tuhan di tengah-tengah situasi itu. Dalam lembah kekelaman kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Dalam penderitaan kita masih bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Dalam lembah kekelaman kita masih bisa melihat karya tangan Tuhan yang ajaib yang menyertai kita. Jangan seperti murid-murid. Kuncinya adalah pelihara iman kita. Maka sesulit apapun keadaan kita melihat Tuhan. Kita menyaksikan tangan Tuhan yang perkasa menolong kita. Yang berikutnya saudara-saudara. Apa yang kita pelajari lagi di sini? Dengan iman. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Petrus. Jadi pelaku-pelaku yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Di sana ada para murid dan tentu juga Petrus sendiri memberikan pelajaran penting kepada kita. Petrus ketika Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Ya Petrus dengan segera berkata, kalau memang Engkau itu Tuhan, suruh aku datang, suruh aku berjalan. Yesus berkata, ayo datanglah. Datang. Tetapi di situ dikatakan tetapi ketika dirasanya tiupan angin, mulailah ia tenggelam. Ketika dirasa tiupan angin. Artinya apa? Dengan ketiadaan iman atau tanpa adanya iman, maka kita akan merasakan bahwa persoalan kita, masalah kita lebih besar daripada Tuhan yang ada di depan kita. Itu yang dialami oleh Petrus. Padahal baru saja Yesus berkata, ini aku, datanglah, berjalanlah. Tapi Petrus tiba-tiba kehilangan arah, kehilangan fokus. Dia lebih fokus kepada angin yang menerpanya daripada dia yang sedang ada di depan dan menunggu. Dia yang memerintahkan berjalan, lewati badai itu, lewati persoalan itu, lewati tantangan itu. Dia lupa akan pribadi yang berkata seperti itu. Dan dia lebih fokus kepada persoalannya. Bukankah kita juga seringkali seperti itu? Dalam ibadah kita seperti dipompa, kita seperti diisi kembali. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia beri kekuatan, amin. Tapi ketika kita keluar dari gereja dan diperhadapkan dengan situasi, dengan masalah, dengan gampangnya kita lupa akan kebenaran firman. Dengan gampangnya kita lupa akan integritas janji firman Allah yang berkata Dia setia dalam setiap keadaan. Baik dalam gereja, di luar gereja, dalam situasi suka maupun duka. Kita lupa akan setiap janji-janji firman itu. Dan kita bersungut-sungut, kita mempersalahkan situasi, kita mempersalahkan keadaan. Kita hidup
tidak lagi menjadi orang Kristen yang seharusnya hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita seperti Petrus yang mudah teralihkan perhatian kita. Yang mudah teralihkan fokus kehidupan kita. Gampang menyerah. Kalau hari-hari ini kita mungkin dalam situasi seperti itu. Saya percaya belum terlambat bagi kita. Kita masih bisa berkata seperti Petrus, Tuhan tolong aku. Sekalipun sudah mulai tenggelam, seruan yang berkata Tuhan tolonglah aku. Itu adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan di mana ada kerendahan hati, dan di mana ada hati yang remuk, meminta pertolongan Tuhan, Dia pasti menyambar kita. Dia pasti dengan segera datang menolong kita. Saya tidak tahu persoalan kita. Saya tidak tahu situasi dan level iman kita masing-masing. Tapi kalau engkau dan saya mungkin ada dalam situasi-situasi yang riskan secara iman. Kita sudah mulai berjalan jauh dari jalan-jalan Tuhan. Kita sudah mulai kehilangan arah, mulai kehilangan fokus dan tujuan hidup yang benar. Belum terlambat. Berserulah kepada Tuhan. Kalau kita ingin hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itu tujuan kita, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Maka berserulah kepada Tuhan setiap kali kita sadar situasiku ada dalam situasi yang riskan. Situasiku ada dalam keadaan yang membahayakan. Berserulah kepada Tuhan. Dia pasti menolong. Saudara-saudara, dan yang pasti, lewat iman yang terpelihara seperti itu, kita tidak sampai tenggelam dalam persoalan atau tidak tenggelam di dalam kejatuhan, di dalam kegagalan yang terus-menerus. Ketiadaan iman jelas akan membuat kita tidak dapat hidup memuliakan Allah. Ketiadaan iman di tengah-tengah badai membuat kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Belajarlah dari tokoh-tokoh Alkitab. Abraham, Nuh, Yusuf, Ayub. Mereka diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, mengalami tantangan dan kesulitan yang berat. Tetapi mereka tidak pernah kehilangan iman mereka. Dan itu yang membuat mereka dicatat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 sebagai pahlawan-pahlawan iman, teladan-teladan iman. Karena iman, karena iman, karena iman. Nanti sampai di rumah Bapak Ibu baca Ibrani pasal yang 11. Di sana saksi-saksi iman memberikan kita sebuah keteladanan. Betapa iman itu membuat kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Jadi iman membuat kita bisa tetap hidup dalam perkenanan dan memuliakan Tuhan. Itu menjadi fokus kita, target kita di dalam pengiringan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, seperti yang saya katakan bahwa hidup yang kita jalani ini tidak pernah absen dari kehadiran badai atau masalah. Tentu selalu silih berganti. Dan itu menjadi warna dari setiap hidup manusia. Namun kita sebagai orang yang percaya, kita bisa mengambil keuntungan dari situasi-situasi itu. Janganlah izinkan kesulitan merugikan saudara dan saya. Kita harus mengambil keuntungan dari setiap situasi berat. Kita harus mengambil keuntungan dari setiap persoalan. Dan keuntungan itu tentu hanya bisa didapat kalau kita berpedoman pada kebenaran firman. Murid-murid diuji, kita harus belajar bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika situasi datang, biarlah itu
merupakan ujian untuk memurnikan iman kita. Membuat kita makin dekat, makin intim dengan Tuhan. Ketika mereka dalam situasi seperti itu, mereka berteriak, Tuhan tolong. Petrus juga Tuhan tolong. Artinya situasi itu membuat mereka makin mendekatkan dirinya. Makin membuat diri mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah keuntungan-keuntungan yang bisa kita ambil dari setiap situasi-situasi kelam tadi. Jadi jangan justru membuat kita jauh, membuat kita mempertanyakan kehadiran Tuhan, mempertanyakan janji-janji Tuhan. Tapi yang penting, yang paling penting adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk lebih dekat, lebih intim, belajar dari setiap situasi itu. Ambil sisi-sisi positif. Badai melatih iman. Badai melatih otot-otot rohani kita agar semakin kuat, semakin kokoh. Dan kita bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang tak terkalahkan. 1 Yohanes berkata bahwa yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Bagaimana iman mengalahkan dunia? Karena iman itu iman yang sudah teruji, sudah terlatih, iman yang kuat, iman yang tidak mudah goncang atau bimbang. Dan di sana juga dikatakan bahwa pada akhirnya mereka menyembah Dia. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Lihatlah bahwa tujuan dari setiap situasi-situasi itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Cara Tuhan menyelamatkan kita. Kok bisa dikatakan bahwa lewat situasi sulit, lewat situasi kelam, cara Tuhan menyelamatkan kita? Ingat, dasar keyakinan kita yang menyelamatkan kita adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Allah. Pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat. Pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu dasar dari keselamatan kita. Dan para murid sampai pada puncak mereka mengaku engkau adalah anak Allah. Pengakuan itulah yang menyelamatkan. Ketika saudara dan saya ada dalam kesulitan. Dan kesulitan itu harus kita manfaatkan, kita pergunakan untuk membawa kita pada pengenalan. Sesungguhnya Dia adalah anak Allah. Karena itu saya berkata, kesulitan adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kesulitan bukanlah sebuah kutuk bagi orang percaya. Ini bagi orang percaya ya. Kesulitan justru adalah sebuah cara untuk menyelamatkan kita. Tapi tentu dengan cara dan respon yang benar terhadap kesulitan-kesulitan itu. Kalau cara kita tidak benar, respon kita tidak benar, justru itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita ubah cara kita memandang kesulitan. Cara kita memandang tantangan. Kita harus menjadikan itu sebagai alat penyelamatan. Agar kita mengaku bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Dialah Tuhan yang akan menyatakan pertolongannya. Dialah Tuhan yang tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Karena Dia berjanji, aku menyertai kamu. Aku tidak pernah membiarkan kamu sampai pada akhir zaman, aku menyertai kamu. Itu janji Tuhan. Karena itu saudara-saudara, hal penting yang harus kita rawat, yang harus kita pelihara adalah iman kita. Saudara mau menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, amin?
Memuliakan Tuhan kita bisa wujudkan bukan hanya ketika situasi baik. Memuliakan Tuhan justru kualitasnya diuji pada saat kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang kelam. Apakah kita tetap berkata, Engkau baik Tuhan? Apakah kita tetap berkata, Engkau ada bersama denganku Tuhan? Apakah engkau tetap berkata, Tuhan, aku pasti lewati semua ini karena Engkau ada bersama denganku? Apakah kita tetap berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu? Atau kita memaksakan keinginan kita dan pada akhirnya kita menyerah dengan situasi itu dan kita mengambil jalan kita. Dan kalau kita mengambil jalan kita, itu pasti jalan yang di luar keinginan Tuhan. Selamat kita berjuang melewati setiap situasi hidup kita dengan tetap memelihara iman di tengah badai. Amin buat firman Tuhan.